Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kisah seorang pria bernama Tama yang kehilangan segalanya setelah kecelakaan membuatnya buta. Istrinya meninggalkannya dan ia terpuruk dalam keputusasaan. Namun di saat paling gelap dalam hidupnya, ia bertemu dengan seorang nenek misterius yang bersedia merawatnya dengan satu syarat. Mereka harus menikah. Namun sebelum itu, saya sarankan untuk menuliskan sholawat di kolom komentar agar kelak ini bisa menjadi saksi untuk mendapatkan syafaat di akhirat. Tama adalah seorang pria sederhana yang hidup bahagia bersama istrinya, Arum. Mereka tinggal di sebuah rumah kecil di pinggir desa, cukup jauh dari keramaian. Meski bukan orang kaya, kehidupan mereka berkecukupan. Tama bekerja sebagai tukang kayu, sementara Arum mengurus rumah. Setiap hari, Tama berangkat pagi dan pulang sore dengan senyum lebar, membawa hasil kerja kerasnya. "Aku sudah masak sayur kesukaanmu," kata Arum suatu sore, menyambutnya dengan senyum hangat. Tama tertawa kecil, mencium tangan istrinya. "Aku beruntung memilikimu, Arum." Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Suatu hari, kecelakaan menimpa Tama. Saat sedang mengangkut kayu dari hutan, sebuah pohon besar tumbang dan menimpanya. Gelap, sunyi. Saat ia sadar, semuanya berbeda. Tama kehilangan penglihatannya. Dunia yang dulu penuh warna kini hanya kegelapan. Arum yang awalnya sabar, lama-lama mulai berubah. Beban hidup semakin berat. Tama tak lagi bisa bekerja, dan mereka mulai kekurangan uang. Arum harus berjualan di pasar. Sementara Tama hanya bisa duduk di rumah, tak berdaya. Suatu malam, Arum berbicara dengan suara lirih tetapi penuh ketegasan. "Tama, aku tidak bisa terus seperti ini. Aku masih muda. Aku butuh kehidupan yang lebih baik." Tama terdiam. Dadanya terasa sesak. "Apa maksudmu, Arum?" "Aku ingin berpisah," jawab Arum pelan, tapi pasti. Seperti tertusuk belati, Tama hanya bisa diam. Air matanya jatuh. Tapi ia tahu ia tak bisa menahan Arum. Keesokan harinya, Arum pergi, meninggalkan Tama sendirian dalam gelap. Hari-hari Tama berubah menjadi kesepian yang menyesakan. Tanpa Arum, ia tidak hanya kehilangan istri, tetapi juga pegangan hidupnya. Dulu, setiap pagi ia bangun dengan semangat untuk bekerja, tapi kini ia hanya duduk dalam kegelapan, mendengar suara angin yang berdesir di luar rumah. Tetangga awalnya masih sering membantu, mengirim makanan atau sekadar bertanya kabar. Tapi lama-kelamaan mereka mulai menjauh. Bagi mereka, Tama adalah pria malang yang tak bisa lagi berguna. Hingga suatu hari, Tama tak tahan lagi. Ia ingin pergi, entah kemana, asalkan jauh dari tempat yang mengingatkannya pada semua luka. Dengan tongkat kayu seadanya, ia meraba-raba jalan, melangkah tanpa tujuan. Siang berganti sore, sore berganti malam. Tama terus berjalan hingga akhirnya kakinya tak kuat lagi. Ia tersandung akar pohon dan jatuh di tanah yang dingin. "Hei nak, kenapa engkau di sini sendirian?" Suara itu serak penuh kebijaksanaan. Tama merasakan seseorang mendekat, lalu tangan kasar namun hangat menyentuh pundaknya. "Aku tersesat," jawab Tama pelan. "Kasihan kau. Ikutlah denganku. Aku punya tempat untukmu beristirahat." Tama tak punya pilihan. Dengan tubuh lemah, ia membiarkan wanita tua itu menuntunnya. Malam itu, Tama menginap di rumah sederhana milik wanita itu, Mbok Sarah. Wanita tua itu hidup sendirian di pinggir desa. Rumahnya kecil, tapi terasa hangat. Aroma sup hangat memenuhi ruangan. "Kau bisa tinggal di sini, tapi ada syaratnya," kata Mbok Sarah tiba-tiba. "Apa itu?" tanya Tama hati-hati. "Kau harus menikah denganku." Tama terkejut. Pernikahan? Dengan seorang nenek tua yang bahkan belum lama ia kenal? Namun apa pilihannya? Ia buta, tak punya tempat kembali, tak punya siapa-siapa. Setidaknya, jika menikah dengan Mbok Sarah, ia punya tempat tinggal dan seseorang yang mau merawatnya. Akhirnya, dengan hati yang masih ragu, Tama mengangguk. "Baiklah, Mbok,
Pernikahan Tama dan Mbok Sarah berlangsung sederhana. Tak ada upacara mewah, hanya doa-doa yang dipanjatkan oleh tetua desa, Pak Joyo, serta beberapa tetangga yang datang untuk menyaksikan. Di dalam rumah kecil itu, Tama duduk diam, mendengarkan suara orang-orang yang berkumpul. Meski ia tak bisa melihat, ia bisa merasakan tatapan heran dari para tetangga. Kasihan Tama, dulu hidupnya bahagia, sekarang harus menikahi nenek-nenek. Bisik seseorang, ya, tapi siapa lagi yang mau mengurusnya? Paling tidak, Mbok Sarah itu baik hati, timpal yang lain. Tama hanya bisa menundukkan kepala. Ia tahu, pernikahan ini bukan karena cinta. Ia hanya tak ingin terus sendirian, tak ingin hidup tanpa arah. Dan Mbok Sarah, dengan segala kebaikannya, menawarkan kehangatan yang lama tak ia rasakan. Setelah doa dan beberapa kata nasihat dari Pak Joyo, pernikahan mereka pun resmi. Para tetangga satu persatu meninggalkan rumah, meninggalkan Tama dan Mbok Sarah dalam keheningan. Mbok Sarah mendekat, suaranya lembut namun penuh keteguhan. Tama, mulai hari ini aku adalah istrimu, aku akan merawatmu, jadi jangan merasa terbebani. Tama terdiam sejenak lalu mengangguk. Terima kasih, Sarah. Untuk pertama kalinya, ia memanggil nama wanita itu tanpa embel-embel Mbok. Mbok Sarah tersenyum tipis. Mungkin bagi orang lain, pernikahan ini adalah hal yang aneh. Tapi bagi mereka, ini adalah awal dari perjalanan baru. Hari-hari pertama setelah pernikahan terasa berat bagi Tama. Ia masih belum terbiasa dengan kehadiran Mbok Sarah di rumahnya. Dulu rumah ini terasa sepi setelah Arum pergi. Sekarang suara langkah kaki Mbok Sarah, suara alat dapur yang berbunyi, dan aroma masakan mulai memenuhi ruangan. Mbok Sarah selalu bangun lebih awal, menyiapkan sarapan, lalu memanggil Tama dengan suara lembut. Tama, ayo makan dulu. Awalnya, Tama ragu-ragu menerima bantuan, tapi perlahan, ia mulai terbiasa. Mbok Sarah tidak hanya merawatnya, tapi juga menjaga rumah, berkebun, dan menjual hasil panennya ke pasar. Dengan tangan tuanya, ia mengolah tanah, menanam sayuran, dan merawat hewan ternak kecil yang ada di halaman belakang. Suatu sore, Tama mendengar suara Mbok Sarah terbatuk-batuk saat pulang dari pasar. Sarah, kau baik-baik saja? Tanyanya cemas. Mbok Sarah terkekeh kecil. Tak apa, hanya lelah sedikit, kau tak perlu khawatir. Tama menggenggam tangannya sendiri. Ia merasa bersalah. Selama ini hanya Mbok Sarah yang bekerja keras, sementara ia hanya bisa duduk dan menunggu. Namun Mbok Sarah tak pernah mengeluh. Setiap malam, sebelum tidur, ia selalu bersyukur. Alhamdulillah, hari ini kita masih makan kenyang. Kita masih diberi rezeki, katanya dengan senyum tulus. Tama yang mendengarnya hanya bisa mengangguk dalam diam. Hatinya perlahan mulai luluh. Mungkin benar, hidupnya tak lagi seperti dulu. Tetapi Mbok Sarah telah mengajarkannya satu hal: selama masih ada keikhlasan dan kesabaran, hidup tetap bisa dijalani dengan bahagia. Tama mulai merasa tidak nyaman hanya duduk diam sementara Mbok Sarah bekerja keras sendirian. Suatu pagi, ia mendengar suara embusan napas berat Mbok Sarah setelah kembali dari pasar. Tama menggigit bibirnya. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku harus melakukan sesuatu. Maka, ia mulai mencoba bekerja. Awalnya, Mbok Sarah mengajari Tama menganyam tikar dari pandan. Jari-jarinya masih kaku, tapi ia berusaha. Meski beberapa kali hasil anyamannya berantakan, ia tak menyerah. Namun, setiap kali ia gagal, Mbok Sarah tak pernah marah. Tak apa, Tama. Kau sudah berusaha. Besok kita coba lagi. Kata-kata itu yang membuat Tama terus bangkit. Setiap malam, ia duduk di depan rumah, mengusap matanya yang kosong. Dalam hati, ia berdoa, seandainya mataku sembuh, aku ingin membantu lebih banyak. Mbok Sarah, yang mendengar itu, hanya tersenyum. Kesabaranmu akan membuahkan hasil, Tama. Tama tidak mengerti maksudnya, tapi ia yakin satu hal: ia tidak akan menyerah. Hari-hari berlalu, Tama semakin terbiasa dengan pekerjaannya.
Tangannya kini lebih cekatan dalam menganyam tikar dan setiap hasil kerjanya semakin rapi. Meski buta, ia mulai menghafal letak barang-barang di rumah sehingga bisa bergerak lebih leluasa tanpa banyak tersandung. Suatu sore, saat Tama duduk di depan rumah sambil merapikan gulungan tikar yang siap dijual, Mbok Sarah pulang dari pasar dengan wajah sumringah. "Tama, tikar buatanmu laku semua hari ini," katanya dengan penuh semangat. "Benarkah, Sarah?" tanyanya, nyaris tidak percaya. "Tentu saja. Bahkan ada yang memesan lagi untuk minggu depan." Tama tersenyum kecil. Ada kehangatan yang menyelinap di hatinya, perasaan bangga karena meskipun hidupnya tak lagi seperti dulu, ia masih bisa berusaha. Keesokan paginya, saat matahari menyinari rumah mereka, Tama terbangun lebih awal dari biasanya. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Cahaya lembut masuk melalui celah dinding cahaya yang selama ini hanya ada dalam ingatannya. Ia mengerjapkan mata. Awalnya buram, tapi perlahan, segalanya menjadi jelas. Ia bisa melihat, tangannya gemetar saat ia menatap jari-jarinya sendiri. Ia melihat anyaman tikarnya, melihat cahaya pagi, melihat rumah sederhana yang selama ini hanya bisa ia raba. Dan saat pintu terbuka, ia melihat sosok yang paling ingin ia lihat selama ini, Sarah. Wanita tua itu berdiri di ambang pintu, membawa keranjang sayur. Ekspresinya terkejut saat melihat Tama menatapnya. "Sarah, aku bisa melihat." Keranjang hampir jatuh dari tangan Sarah. "Tama!" Suaranya bergetar antara takjub dan haru. Tama segera bangkit, melangkah mendekat, dan tanpa ragu ia menggenggam tangan Sarah. Untuk pertama kalinya, ia melihat wajah wanita yang telah merawatnya selama ini. Wajah penuh keriput tapi matanya hangat. Senyumnya lembut. Air mata menggenang di mata Tama. Terima kasih karena selalu ada di sampingku." Sarah mengangguk pelan. "Ini adalah takdirmu, Tama. Tuhan melihat usahamu, dan kini engkau bisa melihat kembali." Hari itu menjadi awal baru bagi Tama. Ia mulai membantu Sarah di kebun, berjualan di pasar, dan menjalani hidup dengan lebih semangat. Namun, meskipun matanya telah sembuh, ada satu hal yang masih belum ia sadari: cinta yang tulus dari wanita yang selama ini merawatnya. Hari ini, pasar ramai seperti biasa. Tama duduk di lapaknya, merapikan anyaman tikar yang ia jual. Kini, dengan matanya yang sudah sembuh, ia bisa bekerja lebih cepat dan rapi. Saat ia sibuk dengan pekerjaannya, sebuah suara lembut menyapanya. "Tama?" Ia menoleh. Seorang wanita muda berdiri di depannya, membawa keranjang belanja. Wajahnya familiar, tapi butuh beberapa detik bagi Tama untuk mengenalinya. "Anjani?" Anjani tersenyum. "Aku dengar dari orang-orang kalau kau sudah sembuh. Aku senang melihatmu kembali beraktivitas." Tama tersenyum kecil. "Ya, aku bersyukur. Sekarang aku bisa bekerja lebih baik." Anjani mengangguk. "Itu bagus. Aku masih ingat dulu engkau sangat rajin dan pekerja keras. Kalau boleh tahu, sekarang kau tinggal di mana?" "Aku tinggal di rumahku seperti biasa," jawab Tama. Anjani tampak ragu sejenak, lalu berkata, "Sendirian?" Tama terdiam sejenak sebelum menjawab, "Tidak, aku tinggal dengan istriku." Ekspresi Anjani sedikit berubah, tapi ia tetap tersenyum. "Oh, aku tidak tahu kalau engkau sudah menikah lagi." "Ya, itu terjadi saat aku masih buta." Anjani tampak ingin bertanya lebih lanjut, tapi ia hanya mengangguk. "Aku senang melihatmu lagi, Tama. Mungkin lain kali kita bisa mengobrol lebih lama." Setelah membeli beberapa tikar, Anjani pergi, meninggalkan Tama dengan pikirannya sendiri. Sejak hari itu, Anjani mulai sering mampir ke pasar. Awalnya hanya untuk berbelanja, tapi lama-kelamaan ia mulai mengajak Tama mengobrol lebih lama. "Aku sering melewati pasar ini, jadi sekalian saja mampir," katanya suatu hari. Tama tidak keberatan. Anjani orang yang menyenangkan, dan berbicara dengannya terasa ringan. Mereka sering membicarakan kehidupan di desa, pekerjaan,
dan hal-hal kecil lainnya. Namun, ada satu hal yang Tama sadari, ia mulai menghabiskan lebih banyak waktu di pasar daripada di rumah. Sarah tetap menunggunya dengan sabar setiap kali ia pulang terlambat. Tidak pernah bertanya atau mencurigai apapun. Ia tetap menyambut Tama dengan makanan hangat dan senyum lembut. Tapi entah kenapa, Tama mulai merasa ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Hari itu, saat Tama sedang membereskan dagangannya, Heru datang dengan senyum penuh arti. "Ku dengar kau sering mengobrol dengan Anjani akhir-akhir ini," kata Heru sambil duduk di sampingnya. Tama hanya mengangguk. Dia sering mampir ke pasar. Heru tertawa kecil. "Tama, kau tahu kan Anjani itu belum menikah? Dia gadis yang baik dan jujur saja. Banyak yang bilang kalian cocok." Tama menghela napas. "Heru, aku sudah menikah." "Menikah dengan siapa?" Heru mengangkat alis. "Ah, nenek itu." Nada suaranya membuat Tama merasa tidak nyaman. "Dia istriku," jawabnya, lebih tegas kali ini. Heru mengangkat tangan, seolah tidak ingin berdebat. Baiklah. Aku hanya berpikir, kau masih muda, dan kau layak mendapatkan seseorang yang bisa mendampingimu seumur hidup. Bukan seseorang yang... Ya, kau tahu maksudku." Tama tidak menjawab. Ia hanya merapikan tikarnya dan bersiap pulang. Tapi kata-kata Heru tetap menggema di kepalanya. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai mempertanyakan keputusannya sendiri. Malam itu, di bawah sinar bulan purnama, Tama dan Embok Sarah duduk berdampingan di teras rumah mereka. Angin malam berhembus lembut, membawa suara jangkrik yang memenuhi kesunyian. Embok Sarah menatap Tama dengan raut wajah penuh ketenangan, lalu menghela napas pelan. "Tama, aku ingin bicara denganmu," katanya dengan suara lembut. Tama menoleh, mendengar nada serius dalam suara istrinya. "Ada apa, Sarah?" Embok Sarah tersenyum tipis. "Aku melihat bagaimana Anjani sering mampir ke pasar. Aku juga tahu kau dan dia semakin akrab. Tama, kau masih muda, aku tidak ingin menahanmu. Jika engkau ingin hidup dengan wanita yang lebih sepadan, aku tidak akan menghalangimu." Tama terkejut, lalu menggeleng tegas. "Apa yang kau katakan, Sarah? Kenapa engkau bicara seperti itu?" Mbok Sarah menatap lurus ke depan, matanya menerawang ke langit malam. "Aku hanya tidak ingin menjadi beban untukmu. Aku tahu banyak orang pasti berkata bahwa engkau lebih pantas dengan gadis seperti Anjani daripada dengan seorang wanita tua sepertiku." Tama terdiam sejenak, lalu meraih tangan Sarah dan menggenggamnya erat. "Dengar, Sarah, aku tidak pernah peduli dengan apa yang orang lain katakan. Aku memilihmu bukan karena aku tidak punya pilihan lain, tapi karena aku tahu siapa yang selalu ada untukku. Jika seandainya suatu hari aku lumpuh, jika aku kehilangan lebih dari sekadar penglihatanku, mana ada wanita yang mau bertahan denganku? Tapi engkau tetap di sini. Kau tidak pernah pergi, tidak pernah menyerah." Mbok Sarah menatapnya, matanya berkaca-kaca. "Tama." Tama tersenyum. "Aku tidak butuh wanita lain. Aku hanya ingin bersamamu. Kau sudah cukup untukku, Sarah." Tiba-tiba, angin malam berembus lebih kencang, dan cahaya keemasan mulai menyelimuti tubuh Mbok Sarah. Tama membelalak melihat perubahan yang terjadi di depan matanya. Keriput di wajah istrinya perlahan memudar. Rambutnya yang putih berubah menjadi hitam panjang. Tubuhnya yang bungkuk kini tegak sempurna. Di hadapan Tama kini berdiri seorang wanita muda dengan kecantikan luar biasa. Tama terperangah, nyaris tidak bisa berkata-kata. "Sarah?" Wanita itu tersenyum lembut. "Namaku sebenarnya Lestari. Aku adalah seorang dewi yang dikutuk menjadi tua renta karena suatu kesalahan. Hanya cinta yang tulus yang bisa mengembalikan wujud asliku. Tama, kesetiaan dan ketulusan hatimu telah membebaskanku." Tama masih sulit mempercayai apa yang dilihatnya, tapi senyum perlahan muncul di wajahnya. Ia meraih tangan Lestari, menggenggamnya erat. "Jadi selama ini, kau menunggu untuk dipilih dengan hati?" Lestari mengangguk.
Dan kau telah membuktikan bahwa cinta sejati bukan tentang rupa, melainkan tentang hati. Malam itu, di bawah sinar bulan, Tama dan Lestari saling menatap penuh kebahagiaan. Bagi Tama, inilah saatnya memulai kehidupan baru dengan wanita yang telah mengubah segalanya. Setelah perubahan ajaib itu, Tama masih belum bisa sepenuhnya percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Ia menatap Lestari istrinya yang kini tampak begitu berbeda, begitu cantik, seperti Dewi dalam dongeng. Namun meski wujudnya berubah, sorot mata Lestari tetap sama, penuh kelembutan yang selama ini selalu menenangkan hati Tama. Malam semakin larut, tapi keduanya masih duduk di teras rumah. Tama akhirnya membuka suara. "Sarah, maksudku, Lestari, bisakah engkau ceritakan segalanya padaku?" Lestari tersenyum tipis, lalu menatap ke arah langit malam. "Aku memang bukan manusia biasa, Tama. Aku adalah seorang dewi yang pernah tinggal di kahyangan. Dahulu, aku dikagumi karena kecantikanku, tapi aku tidak pernah menganggapnya sebagai sesuatu yang penting. Aku lebih suka membantu manusia, turun ke dunia untuk menolong mereka yang membutuhkan." Ia terdiam sejenak sebelum melanjutkan. "Namun, ada seorang dewa yang marah karena aku menolak lamarannya. Dia merasa terhina dan mengutukku menjadi nenek tua renta. 'Kecantikanmu membuatmu sombong,' katanya. 'Maka rasakanlah hidup tanpa rupa yang elok.'" Tama mendengarkan dengan serius. "Lalu bagaimana engkau bisa menghilangkan kutukan itu?" Lestari menoleh, menatap Tama penuh arti. "Kutukan itu hanya bisa sirna jika aku menemukan seseorang yang mencintaiku dengan tulus, tanpa memandang wajah dan usia." Ia tersenyum lembut. "Dan kau, Tama, kau yang membebaskanku." Tama terdiam sejenak, mencerna semua yang baru saja didengarnya. Ia kemudian tersenyum kecil. "Jadi, selama ini engkau hidup dengan kutukan itu, tapi tetap bersedia menolong orang lain termasuk aku?" Lestari mengangguk. "Saat aku menemukanmu, aku melihat seorang pria yang kehilangan segalanya tapi tidak menyerah. Aku tahu aku ingin membantumu, meskipun aku sendiri masih terjebak dalam kutukan ini." Tama menarik napas panjang, lalu menatap istrinya dengan penuh ketulusan. "Kau bilang dulu ada seorang dewa yang marah karena engkau menolak lamarannya. Sekarang aku mengerti. Dia tidak marah karena engkau menolak, tapi karena engkau lebih memilih menjadi seseorang yang memiliki hati yang baik. Dan sekarang, engkau tidak hanya cantik di luar, tapi juga di dalam." Lestari menatapnya dengan mata berbinar, lalu tersenyum hangat. "Terima kasih, Tama." Malam itu, keduanya akhirnya memahami satu hal. Cinta sejati tidak muncul karena rupa, tetapi karena ketulusan hati. Dan kini, dengan kutukan yang sirna, mereka bisa melangkah ke masa depan yang baru bersama. Keesokan harinya, Tama menggandeng Lestari ke pasar. Warga desa yang melihat mereka langsung berbisik-bisik, terkejut dengan kecantikan wanita yang bersamanya. "Siapa perempuan itu?" bisik seseorang. "Apa Tama menikah lagi?" tanya yang lain. Tama tersenyum lebar dan menjawab lantang, "Ini istriku." Warga semakin gempar. Mereka tak mengenali wanita jelita yang berdiri di samping Tama. Anjani yang kebetulan berada di pasar ikut terkejut, begitu pula Heru dan Pak Joyo. "Lestari, bagaimana bisa?" tanya Pak Joyo kepala desa penasaran. Lestari hanya tersenyum. "Takdir telah mengembalikan wujud asliku." Tama merasa bangga. Dulu, ia yang selalu dibantu oleh Lestari. Kini, ia yang dengan bangga menunjukkan pada dunia bahwa wanita yang selama ini dianggap nenek renta adalah sosok yang paling berharga dalam hidupnya. Di tengah kebingungan warga, Tama dan Lestari berjalan santai, menikmati pagi yang cerah. Kini, mereka siap menjalani hidup baru bersama. Tanpa rahasia, tanpa kutukan, hanya kebahagiaan yang mereka perjuangkan. Di tengah kebingungan warga, Tama dan Lestari berjalan santai, menikmati pagi yang cerah. Kini, mereka siap menjalani hidup baru bersama, tanpa rahasia, tanpa kutukan, hanya kebahagiaan yang mereka perjuangkan.